Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, boleh beribadah di rumah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun yang mengikuti ibadah dari rumah, Tuhan Yesus pun ada di rumah, ada di tempat ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga melindungi kami, sehingga sampai dengan saat ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami siap untuk datang kepadamu, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan kami mengizinkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, Engkau mengambil alih setiap ibadah dari awal sampai akhirnya. Dan bahkan kami pun yang hadir, baik yang di tempat ini, di gedung gereja ini, maupun di rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengawali ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu boleh berdiri bersama. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Boleh tepuk tangan bersama. Dengan hati bersuka bersama
dengan kondisi seperti ini, tapi kita tetap masih bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa mengagungkan Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya pengharapan hidup kita. Haleluya. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah dari hati kita, bahkan dari mulut kita yang keluar hanya pujian pengagungan di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang luar biasa. Kita mau menyembah Dia, Allah yang dahsyat. Kita mau menyembah Dia, Allah satu-satunya penyelamat hidup saudara dan saya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapanku.
buka hati di hadapan Tuhan. Sambil kita merenungkan, apa benar mulut kita penuh dengan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Pada waktu kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Pada waktu kita mengingat kembali pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa yang saudara dan saya alami. Pada waktu kita melihat perbuatan tangan yang ajaib yang menjamah hidup saudara dan saya, maka
Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami lewat firman. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam kami menjalani hidup. Setiap saat kami memberikan pujian dan penghormatan kami kepada Tuhan. Inilah hidup kami yang mendapatkan anugerah kemurahan Tuhan untuk kami boleh menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh melihat kebesaran Tuhan yang Tuhan lakukan atas keluarga, atas pelayanan, dan atas pekerjaan kami semuanya, dan kami boleh memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hati kami tetap terpaut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami hanya memandang kepada Tuhan sebagai sumber penghiburan, sumber pertolongan, dan sumber kekuatan bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini. Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Karena yang kami lakukan, kami sepenuh hati memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, lanjutkan kehadiran-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena yang kami tahu dan kami imani, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bagaimana kami menyambut firman Allah, sebagaimana kami menyambut Allah dalam kehidupan kami, menjadi satu kekuatan baru bagi kami semua. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Dan biarlah sukacita yang dari Allah memenuhi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu pagi hari ini hati kita melimpah dengan ucapan syukur kalau kita hari ini masih sehat,
masih kuat, iman kita masih terjaga untuk kita tetap menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk menulahi muka bumi ini, seolah-olah hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk menang dan merajalela, yang membuat sebagian besar merasa gereja terhimpit, kehidupan kita dibuat menderita dan sengsara. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang terjadi hari-hari ini, seperti COVID-19 yang sudah merambah seluruh muka bumi ini, tentu banyak orang yang bertanya, baik di kalangan umum maupun di kalangan orang-orang yang percaya, masihkah Tuhan berdaulat atas semuanya ini? Satu perenungan, satu pertanyaan dalam kehidupan kita yang kita bisa menyaksikan beberapa hal yang terjadi di akhir-akhir bulan Maret, ketika wabah sudah melanda Indonesia. Banyak rekan-rekan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan di media sosial, menyampaikan di pemberitaan umum bahwa COVID akan berhenti seiring dengan Paskahnya akan datang di bulan April itu. Tetapi ternyata sampai sekarang COVID masih merajalela. Kemudian juga terjadi perdebatan-perdebatan, hal yang terjadi di media sosial, seakan-akan mereka mempertanyakan di mana kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin menjadi perenungan ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ataupun ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan, adakah Tuhan berdaulat atas kehidupan saya? Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Di dalam perjanjian baru, ini akan menolong kita untuk bisa memahami ketika hati kita mulai bimbang, ketika ada orang-orang yang bertanya, apakah Tuhan berdaulat atas kehidupan kita atau sudah kehilangan kendali? Semua berjalan begitu saja. Kita akan lihat bersama-sama di dalam surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu menyimak dengan baik. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu dan saudara, mungkin Bapak Ibu bisa menitik beratkan pada satu teks yang pada bagian itu adalah kamu telah tahu kamu telah tahu apa yang pada akhirnya. Pada akhirnya di sana tidak lepas dari kata telos yang diterjemahkan sebagai tujuan. Ketika sesuatu yang tidak baik, kita bisa melihat di sana ada tujuan, ada maksud, ada sasaran. Kalau di dalam bahasa Inggris ada end, purpose, atau outcome. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat apa yang terjadi pada Ayub, kita tidak bisa melepaskan melihat hanya Ayub saja, tapi kita juga melihat pribadi yang mengizinkan segala kesesakan, segala kesulitan yang dialami oleh Ayub, yaitu Sang Pencipta. Apa yang dialami oleh Ayub dalam
batasan-batasan, tidak lebih dan tidak kurang dari yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi apa yang terjadi pada seseorang dalam kehidupan kita, kita mesti melihat kepada Sang Pencipta. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah tidak akan lebih, tidak akan kurang dari ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada si pencoba. Apapun pencobaan itu, Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan Ayub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub mengalami penderitaan yang disebabkan oleh iblis, ketika Ayub mengalami kesesakan, sakit penyakit, kerugian-kerugian yang besar, baik secara materi, kambing dombanya habis dirampas orang, maupun kesehatannya sendiri habis, maupun keluarganya mengalami persoalan-persoalan yang sangat pelik. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub tidak lebih dan tidak kurang dalam seizin Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika iblis berusaha untuk mencobainya, untuk membuat sengsara, kita bisa lihat bahwa itu dipakai oleh Allah untuk memberkati Ayub. Kesulitan dan kesukaran yang dimunculkan oleh si jahat, oleh iblis, tanpa sadar dia tidak akan melebihi apa yang diizinkan oleh Tuhan. Apa yang iblis lakukan kepada Ayub, dia mesti izin dulu di pasal yang pertama. Dia mesti izin dulu kepada Tuhan, boleh atau tidak. Ketika boleh, maka iblis akan bertindak. Ketika tidak boleh, maka iblis akan berhenti. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika apa yang dilakukan oleh iblis berupa kesulitan dan kesukaran, sebenarnya tanpa sadar, iblis sedang dipakai untuk memberkati kehidupan Ayub. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agak sulit untuk menerima bagaimana Tuhan memberkati melalui kesulitan dan kesukaran. Bagaimana Tuhan memberkati, memulihkan keadaan kita melalui kesulitan dan kesukaran. Akan sangat sulit sekali menerimanya, karena memang dunia ini sudah dipenuhi dengan pandangan-pandangan sekuler. Pandangan-pandangan bahwa yang berharga dalam kehidupannya adalah ketika ada kenyamanan, ketika ada kemakmuran, ketika ada kesehatan, ketika apa yang diinginkan oleh manusia tercapai, itu yang dianggap bernilai. Sehingga seorang penulis mengatakan demikian, dalam pandangan sekuler, penderitaan tak terlihat, tak pernah dilihat sebagai bagian yang bernilai dalam kehidupan, tetapi hanya sebagai sebuah interupsi saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia rupanya sulit untuk menerima bagaimana kesulitan, kesukaran bisa melanda, bisa dialami oleh setiap orang untuk mendatangkan berkat-berkat. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan, kesukaran yang dialami oleh Ayub masih dalam kendali Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang terbaik seringkali memiliki riwayat kehidupan yang buruk. Ayub adalah salah satu contohnya, dan yang lain adalah Tuhan Yesus. Ayubnya Ayub, satu-satunya manusia tanpa dosa yang harus menderita. Penderitaan yang terjadi, kita tahu bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara, kita pikul, kita harus menanggung salib kita sendiri-sendiri. Salib kita berbeda-beda, tetapi mesti kita melihat bahwa apa yang Tuhan percayakan untuk kita pikul,
apa yang Tuhan percayakan untuk kita tanggung itu tidak lebih dan tidak kurang seizin dan restu Tuhan kita untuk mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali bagian yang kedua. Kita akan kembali dalam bacaan tadi Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Bagian yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang terjadi pada Ayub, kita akan lebih konsentrasi kepada pada akhirnya yang disediakan Tuhan. Tujuan akhir dari Tuhan melakukan semuanya itu. Kemudian yang kedua, kita akan melihat, saya baca sekali lagi, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Lewat kesulitan dan kesukaran, Tuhan mau setiap orang mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di tengah kesulitan, kesukaran, supaya orang bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kesesakan, supaya maksud Tuhan supaya bisa melihat pertolongan datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir itu, karena Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan ketika kita bisa melihat kebesaran Tuhan, maka kita akan memuliakan Tuhan sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran. Penderitaan itu tak mungkin engkau pikul, kata seorang penulis begitu. Penderitaan itu tak mungkin engkau pikul jika engkau tak pasti bahwa Allah ada di pihakmu dan menyertaimu. Dengan kata lain, kita akan rela memikul, kita akan rela menanggung penderitaan kalau kita yakin bahwa Tuhan di pihak kita dan menyertai kita. Sehingga kesulitan, kesukaran itu akan mendorong kita lebih baik dan lebih baik lagi. Kesulitan dan kesukaran yang terjadi di gereja Tuhan akan mendorong orang untuk lebih setia kepada Tuhan, lebih tekun kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Ayub, kita tahu pada akhirnya Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kita bisa tahu ketika Ayub mengalami hal-hal yang sulit dan sukar, dia menjadi suri teladan bagi orang-orang percaya di zaman nenek moyang kita sampai dengan kekristenan hari-hari ini. Tetap nama Ayub disebut-sebut sebagai orang yang tahan uji, sebagai orang yang tahan memikul penderitaan, dan dari mulutnya tidak pernah keluar kata-kata hujatan. Dari mulutnya tidak pernah kata-kata umpatan keluar sekalipun dia menderita. Dan itu terus dikumandangkan sampai hari ini. Andai saja Ayub gagal dalam penderitaan dan ujian, tentu ceritanya akan berbeda. Tetapi kita tahu bahwa Ayub menjadi orang yang menjadi suri teladan sampai hari ini. Termasuk dalam kekristenan, ketika kita mengalami penderitaan, cobaan yang tentu masing-masing cobaan kita berbeda, ujian kita berbeda. Tapi percayalah, ujian, pencobaan-pencobaan yang kita terima adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Marilah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, mari kita melihat Tuhan sedang menunjukkan karyanya. Tuhan sedang menunjukkan kebaikannya. Dia akan tunjukkan bagaimana Tuhan sebagai pengasih, Tuhan sebagai penyayang dan penuh belas kasihan kepada kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Mari di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, kalau kita beribadah tidak seperti semula, tidak seperti biasanya, kehadiran dibatasi, tempat duduk dibatasi, perilaku yang biasa sebagai makhluk sosial, bersalaman, saling berbicara dibatasi. Tetapi kesulitan dan kesukaran ini jangan sampai menghalangi, mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kesulitan, kesukaran karena physical distancing yang harus memang kita jaga supaya penyebaran COVID tidak semakin bertambah. Walaupun faktanya mungkin bukan kita penyebabnya, tapi banyak orang yang tanpa menggunakan atribut protokol kesehatan. Mereka berada di luar sana, berkeliaran tanpa memperhatikan dirinya dan orang lain. Sehingga terjadi peningkatan baik di Kota Batu, di Kota Malang, di Kabupaten Malang, itu terjadi peningkatan. Oleh sebabnya kita mesti waspada, kita tetap berhati-hati. Dan apa yang terjadi, mari kita semakin dewasa menyikapinya, kita semakin arif menyikapinya, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Dua hal yang saya sampaikan saat pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, sama-sama kita tahu, ketika ada kesulitan, kesukaran, pandanglah maksud, tujuan, dan sasaran Tuhan atas hidup kita. Tuhan baik dan Dia tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita. Dia baik, Dia pasti merancangkan sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita. Memang perlu proses, dan proses itu biasanya sakit, tapi mesti harus kita jalani. Karena sasarannya Tuhan sangat ajaib dan mulia. Beberapa contoh dalam Alkitab kita bisa melihat Yusuf diproses oleh Tuhan. Sekian puluh tahun dia menderita, dibenci oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak belian, masuk dalam penjara. Tetapi kita lihat Yusuf memenuhi tujuan dan rencana Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Kesulitan dan kesukaran kita, pastikan kita tahu Tuhan memiliki rencana yang baik terhadap kehidupan kita. Oleh sebabnya ketika Bapak Ibu sedang menghadapi kesulitan, kesukaran, kuatlah, pandanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang hebat terhadap kita semua. Yang kedua, di tengah kesulitan, kesukaran, supaya kita bisa melihat betapa Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan mau menunjukkan rahmat-Nya, pertolongannya tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita akan memuji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati. Kita pujikan dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, jangan takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Engkau ada di sisiku. Dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Ucapkan sekali lagi, sekalipun
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya akan berdoa. Jika Bapak Ibu membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, taruh tanganmu di dada dan biarlah Tuhan akan menolong engkau. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kami berdoa anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan di masa-masa sulit dan sukar. Mereka yang menaruh tangannya di dada, memohon pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang, yang penuh belas kasihan, menunjukkan rencana Tuhan, sasaran Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu dan kami kuat ketika kami menghadapi tantangan dan rintangan, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kami, sehingga kami di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran bisa terus memuji dan menyembah Tuhan, menjaga iman kami tetap terjaga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketika anak-anakmu menghadapi masalah keluarga, Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan atasnya. Biarlah keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati. Ketika mereka menghadapi masalah-masalah dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka, menolong mereka, menyatakan pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang tidak bisa kami pikirkan. Tuhan akan menolong mereka. Ketika mereka menghadapi masalah-masalah dengan iman mereka, percaya mereka di masa-masa sulit ini, Tuhan, kiranya Tuhan dari tempat yang maha tinggi memberkati mereka semuanya, sehingga tubuh, jiwa dan roh kami terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bu Evelyn, sekretaris gereja, mau membacakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua aja, kalau ibadah tengah minggu tetap kita akan laksanakan walaupun itu melalui Zoom. Dan seperti biasa untuk ibadah MTC kita adalah hari Rabu pada pukul 6:30 malam, atau bisa melalui laptop ataupun handphone seperti yang sudah kita share di info Mapa. Demikian juga untuk ibadah komsel dilakukan pada hari Jumat pukul 6 sore. Dan kami mohon untuk kita semua bisa bergabung
dan mungkin yang belum bisa minta bantuan bagi anak atau yang sudah bisa, sehingga kita boleh bersama-sama ibadah di tengah minggu. Dan yang kedua, ada berita duka cita Ibu Pendeta Lili, Gembala Jemaat di Pasuruan, telah dipanggil Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga dan jemaat yang ditinggalkan. Dan itu saja pengumuman dari kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Tobing untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Evelyn sebagai sekretaris gereja yang membacakan pengumuman. Kita memberikan persekutuan kita kepada offering persembahan. Tidak ada persembahan. Oh, oke. Begitu. Jadi nanti langsung aja ke belakang gitu ya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Bintoto yang telah menyampaikan cukup mempersiapkan kita dalam menghadapi malapetaka yang lebih besar dari corona akan muncul. Jadi Bapak Ibu yang membaca mendengarkan siaran televisi tadi malam, telah muncul suatu bentuk corona yang lebih berat. Apakah kita sudah siap menghadapinya? Tentu akan lebih banyak orang yang meninggal dunia. Atau bagaimana caranya? Dan pemerintah sudah berusaha rapat dan akan menyampaikan kepada seluruh jemaat, seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar menjalankan segala larangan-larangan, dan juga melaksanakan cara-cara bagaimana mengatasi, menghindari malapetaka yang lebih berat, lebih besar dari corona. Saya langsung catat, terus buku saya tertinggal. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti dengar lagi. Sehingga akhirnya saya kepingin membeli 3 surat kabar. Itu lihat itu. Kalau Bapak suka baca surat kabar silakan beli. Saya beli 3. Supaya jangan keliru menyampaikan kepada jemaat suatu juga. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dalam situasi seperti ini kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Doa syafaat. Saya akan menaikkan pokok-pokok doa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, bagi para gembala, pimpinan gereja tingkat pusat sampai tingkat daerah, seluruh umat Kristen dan pemerintah tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Ya Allah, ya Tuhan kami jemaat GLCA Maranatha Family Kota Batu, dengan ini berdoa kepadamu ya Allah, berkatilah negara Republik Indonesia, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, baik dari pejabat tertinggi presiden, wakil presiden, gubernur, para bupati, para wali kota, para camat lurah RW RT, anggota MPR RI, DPR RI, para menteri kabinet kerja menjadi pemerintah dan pemimpin rakyat yang bijaksana, takut Tuhan dan adil terhadap semua suku, daerah dan semua agama. 1 Timotius 2 ayat 1-3. Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah pusat, perusahaan perbankan, para pengusaha besar dan nasional yang memberi sumbangan triliunan rupiah demi membiayai pembelian obat-obatan, membiayai rakyat yang terserang COVID-19 corona, membiayai rakyat yang hidup di bawah rata-rata. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah umat Kristen dari bahaya kelaparan, dari penyakit sampah corona yang menjadi sampai 22-3. Tuhan, lindungi semua aparat kesehatan, para dokter, perawat, para medis, ABRI, TNI, kepolisian, sehingga mereka terhindar dari virus corona. Ya Allah Tuhan, agar para tahanan, residivis yang jahat, pembunuh, perampok yang telah dibebaskan benar-benar supaya bertobat ketika mereka keluar dari penjara dan aktif kembali beribadah ke gereja
patuh kepada pemerintah. Karena banyak residivis penjahat yang dibebaskan kembali melakukan kejahatan. Dan kembali kepada cara mereka yang melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Tuhan akan kiranya memberi hikmat dalam mengawasi aparat tingkat pusat dan daerah dan menindak tegas aparat yang melakukan korupsi, seperti yang terjadi dengan pejabat-pejabat yang ada di kota besar Medan ya Tuhan, dan juga yang ada di kota-kota besar yang lain ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar umat Kristen memiliki 3 macam empati yang berkaitan yakin, empati kognitif, dapat merasakan dan memikirkan kenestapaan orang lain. 2, empati emosional, ini merasakan emosi orang yang mengalami kesengsaraan. 3, empati welas asih yang mendorong meringankan beban orang lain yang menderita di tengah wabah COVID-19. Indonesia beruntung memiliki tradisi filantropi yang lama dan kuat, beragam bentuk saling membantu, ta'awun, gotong royong dan solidaritas menjadi bagian internal kebahagiaan kehidupan warga Indonesia dari masa ke masa dan seterusnya. Sebaliknya sekali, pejabat yang bersedia menyumbang seluruh atau sebagian gajinya untuk meringankan beban rakyat bagi warga yang terdampak. Ya Allah ya Tuhan kami, jamalah pemerintah ya Tuhan menindak dengan tegas Direktur Utama PT Garuda ya Tuhan. Dan masih banyak pejabat yang lainnya Tuhan, Direktur Utama Rumah Sakit Saiful Anwar ya Tuhan. Dan juga direktur yang lain yang ada di Jakarta ya Tuhan. Maksud Joko juga ya Tuhan, termasuk juga pejabat yang ada di Sumatera Utara di Medan. Agar jemaat diberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona ya Tuhan. Dengarlah doa kami, dengarlah tangisan kami, dengarlah getaran hati kami ya Tuhan. Ampunilah mereka yang melanggar, ampuni para koruptor ya Tuhan. Berikanlah Tuhan ketegasan pemerintah pusat dari presiden ya Tuhan sampai pejabat-pejabat hukum kepolisian Tuhan untuk menindak, menghukum, memenjarakan, bertobatkan mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berikanlah kenyamanan bagi bangsa Indonesia, terutama rakyat jelata ya Tuhan, fakir miskin dan sebagainya yang susah, justru diperas, diambil, disikat jutaan rupiah, miliaran rupiah ya Tuhan untuk kesenangan pribadi mereka. Atau mereka sudah punya jabatan-jabatan yang luar biasa di daerah, di provinsi, bahkan juga di pusat ya Tuhan. Tuhan, kami tidak berdaya lagi untuk dapat mengatasi hal ini ya Tuhan. Kecuali dengan doa, Engkau yang dapat menghentikan semuanya ini ya Tuhan. Menghentikan pejabat-pejabat orang-orang yang coba mulai lagi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Tuhan, tidak lama lagi pemerintah pusat daerah akan memunculkan dana untuk para pedagang-pedagang ya Tuhan. Tolong supaya pemerintah jadi yang memegang uang itu ya Tuhan, tidak mengkorupsikan uang itu kepada orang-orang yang lain. Maka untuk menyampaikan semua itu kepada para pedagang-pedagang ya Allah, agar mereka bisa menggunakan uang itu demi untuk kebutuhan pelaksanaan pengembangan usaha pekerjaan mereka dan kebutuhan keluarga mereka dan seterusnya Tuhan. Tuhan tolong ya Allah, di dalam nama juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Alhamdulillah. Kita angkat nyanyian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya
kita angkat tangan ke atas. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarlah permohonan doa untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, yang kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dalam nama Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus. Allah memberkati engkau, memberkati keluar masukmu, usaha pekerjaan bisnis, dan semua usaha bisnismu yang ada. Dan berkah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.